Kamu nggak yakin milih dojo karate yang mana? Atau kamu bingung mau ikut karate atau mau ikut bela diri lain? Tonton video ini sampai selesai karena aku bakal kasih tahu kamu 4 hal penting yang perlu kamu ketahui sebelum ikut karate. Yang pertama adalah budaya Jepang. Terlepas dari karate berasal dari mana, embrionya dari mana, tapi karate tetap lahirnya di Jepang. Jadi mau tidak mau kamu akan merasakan budaya Jepang selama latihan karate. Dari bahasa, tradisi, cara berpakaian, sikap, semuanya berasal dari Jepang. Jadi kamu nggak usah kaget kalau nanti tiba-tiba kamu belajar sedikit-sedikit bahasa Jepang, belajar reho, belajar tata cara upacaranya juga seperti di Jepang, seperti itu. Kamu nggak usah kaget, kenapa? Karena memang karate lahirnya ya di Jepang. Beda dengan taekwondo. Taekwondo mungkin lahir di Korea, jadi bahasanya juga menggunakan bahasa Korea, sedangkan untuk pencaksilat menggunakan bahasa Indonesia. Dan itu juga berarti bahwa ketika kamu latihan karate nanti, sedikit-sedikit kamu mungkin juga perlu untuk memahami bahasa Jepang. Kenapa? Karena kalau dari pengalamanku, aku SMA jurusan bahasa. Ketika aku menyerap informasi karate yang notabene itu bahasa Jepang, aku jadi lebih mudah memahami arti dari setiap gerakannya, sehingga aku menduplikasi gerakan dari pelatih itu lebih mudah. Jika kamu nanti ikut karate, sekali cobalah belajar bahasa Jepang untuk mendapatkan insight terkait karate sendiri. Kenapa? Karena beda kok orang yang belajar bahasa Jepang dan tidak. Itu memahami karate itu akan sedikit berbeda karena kita jadi tahu asal usul dari maksud dari gerakan ini adalah seperti itu. Misalnya kata soto uke, bukan suto ya, soto uke. Soto itu artinya luar, jadi itu tangkisan yang berasal dari luar, seperti itu akan memudahkan kamu dalam latihan karate nantinya. Yang kedua adalah ada banyak style. Jadi kalau kita di Indo menyebutnya aliran ya. Karate itu nggak cuma satu, karate itu ada banyak. Meskipun sebenarnya esensinya mereka itu ya satu. Gimana jelasinnya ya? Intinya gampangnya karate itu aja banyak style gitu kan. Kalau di WKF yang dipakai ya itu ada 4, yaitu Shotokan, Goju-ryu, Shito-ryu, dan Wado-ryu. Tapi aslinya aliran karate itu banyak banget. Jadi kalau ada yang tanya, kamu karate aliran apa? Jangan jawab perguruannya. Tapi kita harus tahu tadi, apakah kita ini di perguruan kita ini lebih cenderung ke pakai Shotokan, cenderung pakai Shito-ryu, Goju-ryu, atau Wado-ryu. Bukan nama perguruannya, tapi alirannya gitu. Biasanya setiap perguruan tuh menganut satu aliran karate tertentu. Seperti itu. Kalau kamu bingung, tanyakan ke pelatihnya. Senpai, sensei, ini kita di sini dojo ini latihannya pakai aliran apa, seperti itu. Yang ketiga, sport dan tradisional karate. Yang aku tahu ada 2 induk karate di Indonesia. Yang pertama adalah Forki, Federasi Olahraga Karate Indonesia. Dari namanya udah ketahuan olahraga. Ini tujuannya adalah sport. This is sport karate. Kalau kalian mau ke tradisional karate, kalian cari yang induknya FKTI, Federasi Karate Tradisional Indonesia. Jadi ada 2 nih, kalian mau yang mana? Kalian mau sport karate atau mau fokus ke tradisional karate? Apakah sport karate nggak dapat ilmu terkait bela diri? Dapat, tapi nggak maksimal gitu aja. Yang terakhir ada sumpah karate. Apa sih sumpah karate itu? Kalau di Indonesia, kalau di aliran Shotokan ya, sumpah karate diambil dari dojokun atau rules di aturan di dojo. Ada 5. Sanggup memelihara kepribadian, sanggup patuh kepada jujuran, sanggup mempertinggi prestasi, sanggup menjaga sopan santun, dan sanggup menguasai diri. Ya benar 5. Tapi meskipun itu ada 5, bukan berarti urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kamu melihat di papan tulisan dojokun, di kanjinya itu ada set 1 gitu. Garis set itu kanji 1, baca hitotsu. Artinya apa? Semuanya itu nomor 1. Semuanya penting. Memelihara kepribadian penting, jujur penting, mempertinggi prestasi penting, menjaga sopan santun penting, menguasai diri penting. Semuanya ini adalah aspek yang dinomorsatukan. Kalau kamu prestasi aja tapi nggak jujur, berarti kamu kurang sebagai karateka. Jujur aja nggak berprestasi juga kurang.
Jujur berprestasi nggak bisa menguasai diri, gampang emosi, berarti kamu juga kurang sebagai karateka. Nah, itu adalah 4 hal yang menurut aku perlu kamu ketahui terkait karate sebelum kamu memilih dojo, sebelum kamu memilih ikut bela diri karate atau enggak. Aku harap video ini bisa membantu kamu untuk lebih selektif lagi memilih dojo yang akan kamu pilih nantinya. Bisa fokus ke sport kah, atau mau ke bela diri kah, atau mau seimbang. Silahkan pilih sendiri dojo yang kamu pilih nanti. Os.